Oke Pak, jadi kami dari Untirta mau ada tugas wawancara nih Pak terkait turun lapangan ke lahan cabai. Nah, kami mau tahu aja sih kayak sistem penanamannya dari awal sampai akhir itu kayak gimana, terus sistem pemasarannya itu kayak gimana gitu Pak. Dari seperti cara tanam, perawatan, sampai pasca panen Pak, gimana itu? Oke, mungkin kami mau tahu dulu nama bapaknya siapa kalau boleh Oh, tahu. nama saya Baharudin. Bapak dulu. Kalau mungkin golongan ya masih rendah. Tapi saya di sini bersama kawan-kawan juga, nggak bukan saya aja sendiri. Sebenarnya bagian kebun ini ada Pak Ropik, ada Pak Mahmud. Kebenaran Pak Mahmud juga di sana, Pak Ropik ini. Jadi kami ini hanya bagian dulu, bagian lapangan lah. Oh iya. Kalau boleh tahu ini lokasinya di mana ya Pak? Kalau Kawasan boleh sistem pertanian terpadu tahu. Oh, di Citandu. Kalau ininya kawasan sistem pertanian terpadu. terus buat apa luas lahan yang digunakan untuk cabai itu berapa hektar Pak? Nggak banyak, kita Oke. hanya menggunakan lahan 1000 meter. Lahan 1000 meter. Ya ini kurang lebih 800 karena ada jalan, anggap aja ini 1000 meter, kita hanya 1000 meter. Karena kita tujuannya sebenarnya bukan untuk konsumsi, untuk benih, karena ini hanya buat uji coba ruangan dulu, ini buat konsumsi. Tapi selanjutnya ini nanti benihnya kita ngambil dari Balitsa, nanti buat benih. Cuman yang akan dipasarkan kita benih, bukan hasilnya ya? bukan hasilnya. Hasilnya benih yang akan dipasarkan. Oke. Tapi yang nggak jadi benih itu akan jadi konsumsi, nggak semuanya. Karena ada kita dipilih nih, nggak semuanya harus jadi benih. Berarti yang dipasarkan tuh hanya benihnya saja, bukan bentuk dalam cabainya gitu ya Pak? Ada yang buat konsumsi, ada yang buat benih. Karena dari satu batang ini kita pilih, nggak semuanya. Paling kalau umpamanya ini satu batang ini kita hanya 1,2 kilo atau 9 on. Paling yang hanya buat benih itu dari 9 on itu hanya 3,6 on lah. Nggak semuanya. Karena setiap batang ini ada nanti yang buat benih cabang keberapa yang layak jadi benih. Kan dia bercabang kan. Nanti cabang ketiga, keempat, kelima yang buat benih. Yang sisanya kita ambil konsumsi ke pasar. Varietas cabai apa sih yang Bapak tanam saat ini dan alasannya apa milih varietas cabai tersebut? Kalau sebenarnya ini kan hanya uji coba. Ini sebenarnya ini cabai lokal pasar yang akan dijual ke pasar. Kalau kita buat benih itu varietasnya lingga. Karena lingga itu dia bisa dibenihkan kembali, bukan sekelas pabrik. Kalau hasil pabrik itu dia tidak bisa dibenihkan kembali. Karena dia labelnya sudah mentok di label biru. Di cabai itu bukan hanya sekedar cabai maupun tomat, maupun kelapa, maupun padi. Label yang paling tinggi itu label kuning. Nanti benihnya akan menghasilkan label putih. Dari label putih akan menghasilkan label ungu. Dari label ungu menghasilkan label biru. Biru ini terakhir tanam. Iya. Ya, kalau ini karena ini cabai buat uji coba, ini kalau nggak salah cabai Ori. cabainya laju kalau nggak salah ini. Ini produknya panah merah. Karena produk panah merah, pokoknya produk pabrik itu nggak bakal bisa dibenihkan kembali. Dia tetap jadi, cuma pertumbuhannya nanti kayak gini. Pertumbuhannya dia nggak bakal ngembang kayak pertama. Tapi kalau lingga, karena itu hasil penelitian profesor yang di Balitsa sendiri, yang di Lembang, dia akan kembali tumbuh. Nah, Terus Pak, sistem budidaya yang digunakan apa Pak? Misalnya mulsa plastik, irigasi tetes, organik, atau konvensional Pak? sebenarnya kalau untuk alat dan bahan sih kita sebenarnya kalau di ini juga kan alatnya itu traktor roda 4 untuk ngebajak, rotari, terus cangkul untuk pembuatan bedengan, terus mulsa, pembolong mulsa, sama ajir, kapur,
pupuk kandang. Itu alat sama bahan. Bahan yang buat tanam cabai itu ya Pak? Ya, Yang dibutuhkan ada ya? NPK Mutiara juga sama nanti buat pengocoran. Kalau untuk pemeliharaannya sih kita nyiramnya hanya di kocor sama tada hujan. Berarti Iya, pakai selang nggak hujan pakai ya? keran. Iya. Nah, kita juga pakai keran. Pupuk kandangnya Pak dari kotoran apa Pak? Dari kohe kambing atau sapi. Kalau kebenaran ini dari kohe sapi, Iya. pupuk kandang. Kalau dari itu ayam nggak bisa Pak? Sebenarnya bisa. Ayam. Karena kalau dari kotoran ayam itu harus ada, sebenarnya semuanya sama sih. Dari pengolahan lahan ini, setelah pengolahan lahan, pembuatan bedengan ini kita tabur kompos, itu harus didiemin minimal sebulan. Ya, nggak bisa langsung tanam. Kalau langsung tanam dia kena jamur, dia layu. Karena si kompos ini belum jadi. Kalau misalnya tanamannya layu, itu gimana Pak cara supaya Mengatasinya tanamannya gitu. nggak layu lagi. Kalau emang dasarnya dari awal dari si lahan, dari komposnya sendiri, itu nggak bisa ditangani. Bisa ditangani tapi pertumbuhannya sedikit. kurang maksimal. Ada fungisida, ada insektisida. Nah, itu fungisida. Kita nggak usah sebutin mereknya, yang itu nanti pakai fungisida untuk ngilangin jamur itu. Cuma kalau selama si kompos ini belum jadi, si fungisida itu hanya sementara. Karena si jamur masih, karena kompos ini banyak. Ini jadi dari hanya yang dikocor yang di batang cabai, yang dari sebelahnya ini lagi kan. Jadi terus. Jadi alangkah baiknya si lahan itu harus jadi dulu benar difermentasi di lahan selama 1 bulan diamnya. Nah selama 1 bulan ini kita nyemai kan. Karena nyemai ini dari biji siap tanam ini itu maksimal 25 hari semai. Makanya kan bukan semai dulu, akhirnya kita kan bikin bedengan dulu. Setelah jadi, setelah komposisi tebal, baru didiemin, baru semai kita. Karena semai itu 25 hari, berarti pas siap tanam si kompos segala sudah jadi di sini. Gimana sih pola tanamannya Pak, atau monokultur atau tumpang sari Pak? Kalau kita monokultur ya, kalau kita tumpang sari, cabai sama tomat itu berbeda penyakit. Kadang sebab obatnya si insek ini tidak akan berpengaruh sama penyakit si tomat kalau kita tumpang sari. Kita nyemprot cabai tujuannya, tapi di tomat ini ada penyakit yang sama kayak cabai tapi dia obatnya tidak sama. Ya. Di cabai nanti mati, tapi di tomat dia pindah ke cabai. Tapi adalah tanaman yang kayak bayam sama tomat mungkin bisa, karena cabai itu tidak bisa ditumpang sari sama lainnya kecuali tanaman-tanaman kayak kangkung mungkin bisa. Kalau untuk sementara ini kita nggak berani tumpang sari sama cabai. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih proses persemaian yang bisa Bapak lakukan? Yang paling biasa dilakukan Paling biasa persemaiannya. persemaian. Kalau dari bahan kita kompos sama tanah. Komposnya itu bandingnya 3-1. Kompos 3, tanah 1. Itu nanti masukin ke oker. Oker itu kalau ini Ya, mangga polybag gitu ya polybag kecil atau bikin dari daunnya. Nah, kebutuhannya berapa? Misalkan di 1000 meter itu kebutuhannya 800 tanaman. Kita bikinnya berarti 1000. Yang 200 itu buat cadangan, karena biasanya kalau pakai mulsa
karena ada uap panas dari mulsa, dia banyak yang mati. Nah itu buat nyulam. Nah itu oker itu biarin semalam kita siram, nanti satu oker satu biji, satu benih. Iya. Ya, satu benih. Siram tiap hari, minggu pertama itu tiap hari. Kalau minggu kedua, minggu ketiga secukupnya. Sampai umur 25 hari. Apa sih jenis pupuk atau kimia atau organik gitu tuh yang digunakan nama Bapak, lalu dosis Oh pola? ya, kalau pupuk organiknya kan kita sudah diawalkan tadi. Kalau pupuk non organiknya kita pakai NPK 1616. Kita nggak sebutin harga. Pokoknya NPK 1616. Kita kocorkan. 25 liter air itu kita kasih NPK mutiaranya itu 35 gram. 35 gram. Nanti kita aduk per pohon ini 250 mili. Air yang sudah dicampur yang 25 liter dari 35 gram ini 200 mili untuk per tanaman. Itu per minggu. Tapi kalau untuk sampai panen kebutuhannya mah 1000 meter itu hanya tergantung karena naik bisa jadi 50 sampai 75 kilo. Tapi kan itu dipakainya nanti tiap minggu. Nanti setiap minggu itu, minggu pertama, minggu kedua itu 35 gram per 25 liter. Nanti minggu ketiga dia naik per 10 gram, terus naik untuk campuran itu. Nanti di air bisa 1 kilo per 25 liter air. Kalau sudah ada buahnya kayak gini dia naik, karena kan kebutuhan makannya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Oh berarti makin tinggi tumbuhannya makin banyak lah ya Pak ya? Ya, karena kan ada buah, dia kan hanya bukan berharap dari kompos dari bawah, dia harus ini. Ya Pak, pertanyaannya pestisida yang paling sering digunakan di sini apa Pak? Pestisidanya fungisida, insek, sama cuma kalau untuk uletnya insek, kalau untuk jamurnya fungisida. Ya fungisida sama insek. Bahan kimia cairnya. Apakah ada pestisida tersebut ada kekurangan gitu Pak yang membuat tanaman seperti ada penyakit gitu Pak, atau pestisida tersebut aman Pak? Untuk kemana ini arahnya? Aman atau enggaknya? Ke tumbuhannya Ke sih Pak. tumbuhannya, Pak. Iya, lebih tepat ke tumbuhannya gitu. Ke buahnya. Kalau ke pertumbuhan kan nggak masalah. Mungkin kalau kebanyakan pestisida atau insektisida itu akan mungkin nanti di yang akan dimakan. Kita Pak, pertanyaannya kendala yang paling sering dihadapi kendalanya Patek, patek. ya, busuk buah. Terus bagaimana cara mengatasinya Pak? Sebenarnya patek itu enggak kalau patek busuk buah itu kalau sudah posisinya tanaman ini berdiri, kita tidak bisa mengatasi sampai 100%. Hanya bisa mengatasi dari 1000 meter tuh hanya 15%. Kalau sudah terserang namanya penyakit patek. Patek. Untuk mengatasi patek itu, makanya dari awal kita dari penyemaian itu yang harus benar-benar. Dari kompos waktu penyemaian, penyiraman, pemberian obat, waktu tanam, nah itu pencegahan untuk nanti pas pembuahan ini supaya nggak terserang patek. Tapi kalau posisinya sudah ada buah kayak gini, ada busuk buah yang disebut patek, sudah. Kita paling hebat itu maksimal 25% itu yang bisa selamat. Berarti
semuanya nggak bisa selamat ya kalau ada. nggak bisa. Kalau boleh tahu ciri-ciri paten itu kayak gimana ya Pak? Mungkin di sini ada gitu Pak? Atau enggak? Kalau kalau sekarang kayak gini belum Nggak ada ya, belum ada ya. Iya, biasanya nanti ada besok. Wah, nggak ada lah ya. Bawa sambil jalan juga. Belum ada ya Pak? Ini dicat-cat aja semua. Tapi kalau ini memang udah mulai gejala, tapi si buahnya memang belum ada. Kayak gini penyakit juga ya Pak? Tapi nanti dia daun busuk. Kalau kena paten. Kalau ini mah kena penyakit nih. Penyakit itu ya Pak? Ya. Kalau terkena penyakit itu gimana Pak cara Ini mengatasinya? kena pagi jam 8 kita nyemprot, beres nyemprot sudah kena hujan. Jadi sebelum kan panasnya kurang ini. Jadi ini terlalu lembab. Berarti kurang kena sinar matahari ya Ya, Pak? cabai maupun tomat. Harus kena. Ya maksudnya jangan terlalu lembab. Jangan terlalu lembab, jangan panas juga ya Pak? Ya, Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Hama apa sih yang paling sering menyerang cabai di lahan Bapak? kalau ada pertama itu simut. Simat. Apa kalau misalnya ini tanaman cabai panen setiap musimnya berapa Pak hasil panennya Pak? Kira-kiranya. Untuk 1000 meter. Iya. Kita ngitung 1000 meter itu 1000 meter itu 800 batang. Sekitar 800 batang. Nah, satu batang itu kita ngitung sampai ya. Iya. Kita ngitung sampai habis. Ya maksudnya habis ini satu batang. Kalau pemeliharaannya bagus, maksimal itu satu batang itu 1,2 kilo. Kalau kali 800 batang berapa? Berapa tadi Pak? 1,2. 1,2 kali 800. 960 kilo kali enam. sekali. Enggak sekali panen itu sampai habis. Oh iya. Habis. Itu udah habis. Jadi satu batang itu kalau maksimal dia sehat semuanya sehat 800 batang itu dari 1000 meter itu satu batang itu 1,2 kilo. Paling rendahnya 0,9 gram. 9 gram. Enggak nyampe 1 kilo. 9 gram kali Ya. 800. Nah itu 9 gram itu kali 900 berapa? 800. Nanti kehitung berapa harga per kilonya.